Jangankan orang lain, saudara sendiri aja tidak mau dekat-dekat karena takut dipinjami. Apa artinya? Artinya Allah sedang membukakan pintu kemesraan. Sudah mengundang kita supaya kita balik kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Karena apa? Sejatinya Allah akan mengabul setiap permintaan-permintaan yang kita minta kepada Allah. وتعوذك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. Apabila Allah telah membuatmu jemu dengan makhluk, ketahuilah bahwa Dia hendak membukakan untukmu pintu kemesraan. Artinya banyak orang kadang-kadang ada yang mulai jemu, artinya muak dengan makhluk yang lain. Contoh waktu ini, ketika kita sulit, banyak hutang, pikiran ruwet, ceritanya kita nyari teman yang bisa dianggap buat curhat. Curhat ke sini nggak diladenin, pinjam ke sana nggak diladenin, datang ke sini ditinggalin, datang ke sana ditinggalin, akhirnya menjauh semua. Jangankan orang lain, saudara sendiri aja tidak mau dekat-dekat karena takut dipinjami. Apa artinya? Artinya Allah sedang membukakan pintu kemesraan. Sudah mengundang kita supaya kita balik kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Karena apa? Sejatinya Allah akan mengabul setiap permintaan-permintaan yang kita minta kepada Allah. Banyak orang seperti itu, banyak orang yang susah, jangankan temannya, saudaranya aja tidak mau menolong. Ketika diminta tolong, bahasanya apa? DL. Apa DL? Cerita lu. Banyak yang begitu. Itu artinya apa? Supaya kita tanpa iman terus datang kepada Allah. Diundang kita oleh Allah. Bukan malah menjauh daripada Allah. Ketika orang banyak ini dimintai tolong gak mau, ini banyak dimintai tolong gak mau, ini gak. Orang menjauh semuanya, malah menjauhi Allah dan menjauhi makhluk. Akhirnya apa? Ketapak guru, tuku tuyul, guru jadi bedul. Nah sama itu. Iku sing terbawa nafsu angkara murka, nafsu dalam kesesatan. Ketika kita dijauhi oleh makhluk, artinya tandanya Allah sedang mengundang kita. Diundang kita, makanya makhluk itu dijauh-jauhkan oleh Allah. Karena apa? Takut mengganggu. Nah, ketika kita sudah dekat dengan Allah, mengadu, berjerit, menangis kepada Allah, nanti Allah akan kembalikan orang-orang yang menjauhi kita lebih daripada itu. Yang di kidul, kaler, kulon, wetan, dikumpulkan oleh Allah, didatangkan oleh Allah. Yang tadinya menjauh, didekatkan oleh Allah. Begitupun yang tadinya benci jadi cinta. Nah, itu tandanya kalau manusia sudah sukses sampai kepada Allah. Tapi sebaliknya, ketika dijauhi makhluk, jauh daripada Allah, larinya ke Bang Gojim. Tahu Bang Gojim? Bang Gojim, iblis, setan. Apa? Nah, lama-lama dapat, tapi terjerumus dalam kesesatan, terjerumus dalam kemaksiatan, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jangan sampai. Maka atlaqa lisanaka bi talabi fa'lan annahu yuridu an yu'tiyaka. Ketika lisanmu digerakkan untuk meminta, berarti dia hendak memberimu. Jadi ketika kita meminta, lidah ini ngejalu meminta kepada Allah, berarti Gusti Allah mau memberi kita. Makanya keterangannya jelas, udhuni asdari. Jadi makanya jangan ragu-ragu. Ketika berdoa, jangan pernah ragu-ragu kepada Allah. Begitupun ketika kita banyak masalah. Kita banyak masalah daripada ngelamun kebayang, enggak, jangan.
Ketika banyak masalah kita mencerit di dalam kolbi, ya Allah, mencerit di dalam kolbi. Besok saya harus dapat dari mana pun. Kau berikan jalannya ya Allah, itu pasti. Karena energi doa itu tergantung keyakinan manusia. Kemarin ada cerita nyata, baru 1 hari. Orang Malaysia telepon ke saya. Saya tinggal di Malaysia, tujuannya mau kerja. Terus sampai di Malaysia, suami istri saya ternyata saya tidak dapat kerja. Akhirnya saya nganggur. Terus saya nganggur, istri lagi ngandung. Istri lagi ngandung, hidupnya makannya sayuran aja. Dari rumah kontrakan ke pasar jauh. Saya pikir sambil beli sayuran dari pagi tuh kan jalan, saya berdoa kepada Allah. Enak kalau dapat kulkas. Saya tanya, yang yakin? Kamu yakin? Terus kamu jerit di dalam hati sambil jalan ke pasar. Kalau tidak ada bukti, jangan datang lagi ke tempat saya nanti kalau belum Indonesia. Akhirnya dia praktekkan seperti itu. Ketika istrinya beli sayuran, karena nggak punya kulkas, otomatis kalau beli sayuran banyak pasti busuk. Makanya dia di dalam hatinya sambil beli sayuran di pasar, di dalam hatinya, mudah-mudahan besok aku beli kulkas, katanya. Itu belum ada 1 hari dibuktikan oleh apa? Ternyata ada yang membuang kulkas di jalan. Kalau di Malaysia katanya, barang yang masih bagus, yang tidak disukai itu pasti dibuang. Ya kulkas ya diganti yang baru. Kalau keluar baru, buang. Makanya ketika dia mau pasar, dia mau kulkas. Dia bongkar kulkasnya ternyata masih bagus. Akhirnya dibuat-buat beratnya, bawa pulang saking senangnya. Dia telepon saya, mantap. Wah, jadi rumus kabul itu tergantung kita nih. Karena apa? Setiap orang berucap, sejatinya Allah sudah menyiapkan apa yang dia minta. Makanya jangan ragu-ragu mohon kepada Allah. Mencerit terus di dalam hati ketika tidur. Cerit minta kepada Allah, pasti Allah kabul. Karena janji Allah tidak pernah bohong. Uni asalid, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Itulah pengajian malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat walaupun sedikit, yang penting dipraktekkan. Daripada banyak-banyak dicoret-coret akhirnya mah kecoret cewek. Ya, yang penting dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manusia itu sifatnya fakir, tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terus luangkan waktu kita untuk selalu berpikir, menyadari atas segala nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, yakin seyakin-yakinnya setiap orang lisan orang berbicara memohon kepada Allah, niscaya Allah sudah menyiapkan apa yang kita minta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.